Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata negara Kesultanan Utsmaniyah adalah sistem yang sangat sederhana dan terbagi menjadi dua dimensi utama, pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Sultan adalah jabatan tertinggi dalam sistem ini. Sistem sipil dibuat berdasarkan unit-unit pemerintahan daerah yang didasarkan pada karakteristik wilayahnya. Kesultanan Utsmaniyah menggunakan sistem negara seperti Kekaisaran Romawi Timur, menguasai kaum ulama. Tradisi-tradisi Turki pra-Islam yang bertahan setelah adopsi praktik administrasi dan hukum dari Iran Islam masih berperan penting bagi pemerintah Utsmaniyah. Menurut pemahaman Utsmaniyah, tugas utama negara adalah mempertahankan dan memperluas tanah Muslim dan menjamin keamanan dan keselarasan di dalam perbatasannya sesuai konteks praktik Islam Ortodoks dan kedaulatan dinasti. Dinasti Utsmaniyah atau Wangsa Osman tak terbandingkan dan tak terlampaui ukuran maupun durasinya di dunia Islam. Dinasti Utsmaniyah berasal dari Turki. 11 sultan pernah digulingkan karena dianggap sebagai ancaman bagi negara oleh musuh-musuhnya. Hanya 2 upaya penggulingan dinasti penguasa Osmanli yang pernah terjadi. Dua-duanya gagal dan mendesak perlunya sistem politik yang dalam perpanjangan periodenya mampu menangani revolusi tanpa menciptakan ketidakstabilan yang tidak perlu. Jabatan tertinggi dalam Islam, Khalifah, diklaim oleh Sultan. Sehingga negaranya juga menyandang nama Kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Utsmaniyah, Padisah atau Rajanya Raja, menjadi pemimpin tunggal kesultanan dan dianggap sebagai perwakilan pemerintahannya, meski kendalinya tidak selalu mutlak. Harem Kesultanan adalah salah satu kekuatan terpenting dalam pemerintahan Utsmaniyah. Lembaga ini dipimpin oleh Valide Sultan. Kadang Valide Sultan terlibat dalam perpolitikan negara. Wanita harem pernah mengendalikan negara pada suatu periode yang disebut Kesultanan Wanita. Sultan baru selalu dipilih dari putra sultan sebelumnya. Sistem pendidikan sekolah istana yang kuat diarahkan untuk mengeliminasi calon pewaris yang tidak cocok dan menggalang dukungan elit penguasa. Seorang pewaris, sekolah istana yang juga mendidik calon pejabat negara tidak bersifat jalur tunggal. Jalur pertama, madrasah, bahasa Turki Utsmaniyah, medrese, dirancang untuk umat Islam dan mendidik cendekiawan dan pejabat negara sesuai tradisi Islam. Beban keuangan medrese ditanggung oleh Vakif, sehingga anak-anak keluarga miskin bisa menaikkan status sosial dan pendapatannya. Jalur kedua adalah sekolah asrama gratis untuk umat Kristen, Enderun, yang merekrut 3.000 siswa tiap tahunnya dari kalangan putra Kristen antara 8-20 tahun dari 1-40 keluarga di komunitas-komunitas di Rumelia dan atau Balkan. Proses ini disebut Devshirme. Meski sultan adalah monark tertinggi, kewenangan politik dan eksekutif sultan didelegasikan ke orang lain. Politik negara melibatkan sejumlah penasihat dan menteri yang membentuk dewan bernama Divan. Setelah abad ke-17 namanya berubah menjadi Porte. Divan, ketika negara Utsmaniyah masih berupa beylik, terdiri dari para tetua suku. Komposisinya kemudian diubah agar melibatkan pejabat militer dan elit lokal, seperti penasihat keagamaan dan politik. Sejak awal 1320, seorang wazir agung ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas tertentu sultan. Wazir agung terbebas dari sultan dan memegang kuasa penunjukan, pemecatan, dan pengawasan yang nyaris tidak terbatas. Mulai akhir abad ke-16, Sultan menarik diri dari politik, dan wazir agung menjadi kepala negara de facto. Sepanjang sejarah Utsmaniyah, ada banyak kejadian ketika gubernur lokal mengambil tindakan secara independen sekalipun bertentangan dengan penguasa. Pasca Revolusi Turk Muda tahun 1908, negara Utsmaniyah menjadi monarki konstitusional. Sultan tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif. Parlemen dibentuk yang perwakilannya dipilih dari provinsi-provinsi negara. Para wakil kemudian membentuk Pemerintahan Imperium Kesultanan Utsmaniyah. Pemerintahan yang eklektik tampak jelas dalam surat-surat diplomatik kesultanan. Surat tersebut biasanya dikirim ke barat dalam bahasa Yunani.
Tughra adalah monogram kaligrafi atau tanda tangan para Sultan Utsmaniyah yang jumlahnya 35 orang. Dipahat di lambang sultan, Tughra mengandung nama sultan dan ayahnya. Pernyataan dan doa, kemenangan abadi, juga dipahat di kebanyakan lambang. Tughra pertama dimiliki oleh Orhan Gazi. Tughra bergaya hiasan ini kelak merintis cabang kaligrafi Utsmaniyah Turki. Sistem hukum Utsmaniyah mengakui hukum keagamaan atas rakyatnya. Pada saat yang sama, Konun, sistem hukum sekuler, diterapkan bersamaan dengan hukum keagamaan atau syariah. Kesultanan Utsmaniyah selalu disusun dengan sistem jurisprudensi lokal. Urusan hukum di Kesultanan Utsmaniyah adalah bagian dari skema yang lebih besar untuk menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah. Kekuasaan Utsmaniyah lebih berkutat pada urusan hak tanah, sehingga pemerintah daerah diberi ruang untuk memenuhi kebutuhan millet setempat. Rumitnya yurisdiksi kesultanan bertujuan mencetuskan integrasi budaya dan agama dari kalangan yang berbeda. Sistem Utsmaniyah memiliki 3 sistem pengadilan, 1 untuk Muslim, 1 untuk non-Muslim yang melibatkan pejabat Yahudi dan Kristen yang menguasai komunitas agamanya masing-masing, dan pengadilan dagang. Keseluruhan sistem ini diatur dari atas, yaitu Konun, hukum. Sistem yang dibuat berdasarkan Yasa dan Toretur. Keduanya dikembangkan sebelum kemunculan Islam. Kategori-kategori pengadilan ini tidak sepenuhnya eksklusif. Pengadilan Islam, pengadilan primer kesultanan, bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik atau sengketa perdagangan antara pihak yang berbeda agama. Biasanya penuntut Yahudi dan Kristen memilih pengadilan Islam agar mendapat putusan yang lebih kuat terhadap suatu masalah. Negara tidak mencampuri sistem hukum keagamaan non-Muslim, meski secara hukum punya hak untuk melakukannya melalui gubernur. Sistem hukum syariah Islam terbentuk dari gabungan Quran, hadits, kumpulan perkataan Muhammad, ijma, konsensus anggota umat Islam, qiyas, sistem penalaran analogis dari peristiwa sebelumnya, dan adat setempat. Kedua sistem diajarkan di 2 sekolah hukum kesultanan, tepatnya di Istanbul dan Bursa. Sistem hukum Islam Utsmaniyah berbeda dengan pengadilan tradisional Eropa. Pihak yang hadir di pengadilan Islam adalah qadi yang berarti hakim. Sejak penutupan ijtihad, atau gerbang penafsiran, para qadi di seluruh Kesultanan Utsmaniyah tidak terlalu fokus pada keputusan hukum sebelumnya, melainkan pada adat setempat dan tradisi daerah tempat mereka bekerja. Sayangnya, sistem ini tidak punya struktur pengadilan banding, sehingga muncul strategi kasus hukum ketika si penuntut bisa membawa kasusnya dari satu sistem pengadilan ke sistem yang lain sampai mereka mendapatkan putusan yang sesuai harapan. Pada akhir abad ke-19, sistem hukum Utsmaniyah dirombak besar-besaran. Proses modernisasi hukum dimulai dengan dekrit Gulhanid tahun 1839. Reformasi tersebut mencakup pengadilan adil di hadapan umum untuk semua terdakwa tanpa memandang agamanya. Pembentukan sistem kompetensi terpisah, agama dan sipil, dan pengakuan kesaksian non-Muslim. Hukum tanah, 1858, hukum sipil, tahun 1869 sampai tahun 1876, dan hukum prosedur sipil juga diberlakukan. Reformasi hukum Utsmaniyah sangat dipengaruhi model Prancis. Ini dapat dilihat dari penggunaan sistem pengadilan 3 tingkat. Sistem bernama Nizamiye ini diperluas hingga tingkat pengadilan lokal dengan penerapan akhir mecel, yaitu hukum sipil yang mengatur pernikahan, perceraian, tunjangan, wasiat, dan status pribadi lainnya. Untuk memperjelas pembagian kompetensi hukum, Dewan Pengurus menetapkan bahwa segala urusan keagamaan diserahkan ke pengadilan agama dan urusan status diserahkan ke pengadilan Nizamiye. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda. Nantikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.